mengulang atau menetapkan lagi bahwa kita ini harusnya membangun masyarakat yang Pancasilais. Kenapa Pancasilais? Karena begini Pak Arlianus, sejak Pak Eka Dharma Putra juga, ketika kita menyebut Pancasila, gitu ya, sebenarnya kita mau mengatakan hidup bersama kita ini harus punya etika. Oke. Karena bagi Pak Eka, Justice. no film no justice. Tapi netizen itu seperti kewarganegaraan baru kan ya. Artinya mereka berani mengatakan, oh kalau ada orang yang sewenang-wenang di jalan, kamu melakukan itu padahal kamu hidupmu dari pajak kami. Kan itu ya. Jadi gerakan-gerakan kewarganegaraan, gerakan-gerakan hak asasi manusia yang punya prinsip generasi yang berikutnya, anak cucumu juga menikmati alam yang sama kualitasnya. Ya. Jadi marilah kita sekarang bersama-sama memikirkan bekerja untuk masa depan juga. Itu masyarakat kita loh, itulah Pancasila. Yang ketiga tadi, jangan lupa masyarakat kita ini masyarakat yang semakin sadar kewarganegaraan. Sahabat DKB, kita kembali bertemu dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, sebuah program yang membicarakan perkembangan-perkembangan dalam pemikiran teologi Kristen atau ajaran-ajaran gereja atau perkembangan-perkembangan kehidupan bergereja. Supaya dengan demikian kita bisa menempatkan iman kita secara tepat di tengah-tengah konteks Indonesia. Dan tentu segala percakapan ini kita lihat dari konteks kita di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik penting, yaitu adalah bersama-sama mewujudkan masyarakat majemuk yang Pancasilais dan berdamai dengan segenap ciptaan. Dan telah hadir di studio narasumber kita yang saya kira tidak lagi asing bagi Anda, Bapak Pendeta Dr. Martin Lokitus Siregar. Selamat datang kembali Pak Martin. Salam berjumpa di Warteg kita hari ini. Terima kasih. Mari kita angkat gelas. Lisoy. Lisoy. Oke, Pak Martin adalah, Anda udah tahu ya, beliau adalah pengajar tentang interfaith. Ya, dia memberikan ceramah di mana-mana tentang hubungan antar agama, juga mengenai isu-isu politik. Ya, dia menulis di berbagai media. Pak Martin, kita simak judulnya itu bersama-sama wujudkan masyarakat majemuk yang Pancasilais dan berdamai dengan segenap ciptaan. Ini kan isu yang sudah sangat lama. Pertanyaan saya adalah mengapa, apa mendesaknya? Apakah ada sesuatu yang sifatnya sangat penting sehingga isu yang lama ini kembali dibicarakan atau mungkin mendapat penegasan begitu Pak Martin? Ya, tampaknya begini Pak Arlianus, bangsa kita, masyarakat kita berada pada titik yang betul-betul sedang bertanya-tanya sekarang. Setelah reformasi 98, bagaimana kita mengisi reformasi itu? Kita mengisinya tentu dengan demokrasi, tapi tiba-tiba kita kaget, akhir-akhir ini demokrasi begitu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan disebut oligarkis, yaitu orang yang punya uang dan punya partai. Dan semua seolah-olah ditentukan oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dikejutkan bahwa semakin penting sekali apa yang disebut kelompok mayoritas. Bahwa yang mayoritaslah sekarang yang harus didengarkan, minoritas itu harus tahu diri, begitu ya. Sehingga menurut saya kekristenan dan juga teman-teman dari agama lain ingin mengulang atau menetapkan lagi bahwa kita ini harusnya membangun masyarakat yang Pancasilais. Kenapa Pancasilais? Karena begini Pak Arlianus, sejak Pak Eka Dharma Putra juga, ketika kita menyebut Pancasila, gitu ya, sebenarnya kita mau mengatakan hidup bersama kita ini harus punya etika. Karena bagi Pak Eka, Pancasila artinya apa? Hidup bersama kita itu inklusif, tapi juga tidak diskriminatif. Nah, jadi ada etika dan sekarang kita mau meningkatkan etika itu, inklusivitas itu, apalagi Pancasila, yaitu katakanlah sila kedua kemanusiaan, ya, adalah kemanusiaan yang lintas generasi. Sehingga kemanusiaan anak cucu kita
harus juga kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu berarti adil dari sudut lingkungan hidup. Jadi tidak hanya Pancasila penting untuk kehidupan yang tidak membeda-bedakan, tapi juga untuk kehidupan yang berkelanjutan nanti sampai ke anak cucu. Jadi itu mau mengingatkan lagi bangsa kita ini untuk lebih melihat ada unsur etika dalam kita mengelola kehidupan bersama, karena itu disebut Pancasila. Kira-kira begitu. Jadi artinya ada semacam, sebutlah kemunduran atau penurunan kesadaran terhadap realitas kemajemukan dan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam mengelola kehidupan bersama. Apakah begitu? Betul sekali. Jadi kita kira dengan demokrasi udah cukup lah. Tapi ternyata demokrasi itu diisi atau dikuasai oleh kelompok yang amat mengutamakan kepentingan ekonomi dan politiknya. Oligarki namanya. Dan memakai demokrasi sebagai alat dalam tangan mereka. Karena mereka bisa membeli suara kan. Kita sering menyebut money politics dan seterusnya. Dan yang kedua seperti tadi, ternyata dengan seluruh proses ini kita akhirnya sebagai bangsa hanya bicara soal sumber daya alam kita yang mau dijual, tanpa mengingat bahwa ini menyangkut masa depan anak-anakmu nanti, sehingga kita harus mencari cara mengembangkan bangsa ini tidak sekadar apa yang disebut ekonomi ekstraktif, ekonomi yang jualan apa yang ada di bumimu, tapi buatlah sesuatu yang lebih teknologi tinggi misalnya, agar kemajuan tetap bisa dijaga. Kira-kira begitu kepentingannya. Nah, bertolak dari yang tadi bahwa ada semacam sebutlah kemunduran atau penurunan kesadaran. Nah, ada sebenarnya semacam kesan ya bahwa Indonesia kita ini yang kita sayangi ini sebenarnya belum dapat disebut sebagai masyarakat majemuk. Sebab masih berada dalam semacam bayang-bayang dominasi dari kelompok atau agama tertentu, tadi kelompok politik atau agama tertentu. Kemajemukan hanya dilihat sebagai sebuah fakta. Memang kita majemuk, kita berbagai-bagai agama, berbeda-beda, suku berbeda, tetapi belum menjadi semacam cara hidup, belum menjadi semacam mempengaruhi ya apa yang dikerjakan dalam keseharian. Pendapat Pak Martin? Betul sekali. Jadi ada kesan bahwa kita mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, betul, kemajemukan lebih sebagai fakta sosiologis, kan gitu ya. Tapi itu pun faktanya agak sedikit kurang fair, karena selalu mengatakan yang terdiri dari 90% ya, yang lain minoritas, kan gitu ya. Jadi cara menggambarkannya kurang fair. Makanya Pak Arlianus, orang mau mengatakan setelah kemajemukan bisa nggak kita juga mengambil sikap pluralisme? Karena dalam pluralisme sebenarnya mau dikatakan bahwa kemajemukan ini bukan hanya fakta sosiologis bagi kita, tapi ini sesuatu yang berharga. Ini sesuatu yang kita mau perjuangkan. Ini sesuatu nilai. Jadi pluralisme adalah nilai bahwa kemajemukan, kepelbagaian itu dijaga, dipelihara, dan tidak seolah-olah mau diutamakan yang paling besar, tapi bagaimana nilai bersama itu bisa dipertahankan, dan itu adalah Pancasila sebenarnya. Nah, kalau begitu, kan apa lalu yang menghambat? Ya, kan kita punya Pancasila tadi Pak Martin mengatakan kita punya Pancasila, dan sebenarnya kalau kita lihat sejarah kita, para pendahulu kita sebenarnya bukan hanya melihat kemajemukan itu sebagai fakta sosiologis, tapi mereka sebenarnya udah menghayati itu sebagai sesuatu yang mempengaruhi mereka dalam berinteraksi, dalam bersikap dengan sesamanya yang berbeda. Nah, apa yang menjadi penghambat utama dalam menjadikan kemajemukan ini sebagai cara hidup yang mempengaruhi yang dikatakan, yang dipikirkan, yang dikerjakan dalam keseharian bangsa ini? Ya, kesulitannya kalau kita bertolak dari Pancasila ya, karena dia dulu diperkenalkan terutama oleh Soekarno secara ideologis agar kita tidak jatuh ke dalam ekstrim kiri, gitu ya, yaitu mengandalkan paham Marxisme sebagai dasar negara, karena itu sudah mengalir, karena dulu Marxisme itu paham perjuangan melawan kapitalisme, ya, yang seolah-olah kapitalisme adalah simbol dari kolonialisme dulu.
Jadi itu mau ditolak sisi ekstrem kiri, tapi juga jangan terlalu memihak pada dasar agama, sehingga dicari titik tengah. Nah, ini membuat Pancasila itu terlalu dihayati sebagai payung saja, ya. Oke. Payung yang di dalamnya orang bisa mencari proses masing-masing, gitu ya. Dan itu yang membuat kita seolah-olah mengatakan, udahlah dasarnya udah ada. Bangunan rumahnya nanti bagaimana? Ya terserah yang kuat-kuat lah. Ada yang bangun rumahnya besar kan gitu ya. Ada yang bangun rumahnya hanya bisa di pinggir-pinggir, rumah-rumah yang minoritas. Nah itu yang menjadi tantangan kita. Jadi dia belum cukup. Jadi dengan kata lain, Pancasila belum cukup menjadi working ideologi gitu. Cuman menjadi basis, menjadi payung dia sudah bisa. Begitulah kira-kira. Jadi apakah itu berarti bahwa sampai sekarang Pancasila itu kalau sebut sebagai payung saja, jadi belum ada semacam arsitekturnya begitu loh, bagaimana menata bangunan-bangunan yang ada di bawah payung Pancasila itu. Wah, itu pertanyaan yang berat sekali memang. Ditanyakan kepada BP7 di masa Orde Baru, ujungnya otoritarianisme Soeharto. Jadi Pancasila dengan BP7-nya akhirnya dihilangkan kan begitu. Ditanyakan kepada Soekarno ya pada zaman Orde Lama melahirkan demokrasi terpimpin. Dan dia dijatuhkan juga. Nah, sekarang ditanyakan ke BPIP, kita menunggu ya bagaimana itu diterjemahkan, dan itu memang pertanyaan yang sulit sekali. Nah, Hatta misalnya ingin menjawabnya tapi dari sudut yang ekonomis. Dia mengatakan payung itu kalau mau memasuki masyarakat harus memperhitungkan ekonomi. Kan itu. Nah, bagaimana ekonomi masyarakat kita agar Pancasilais? Jadi masyarakat yang Pancasilais harus mengelola kekayaan secara Pancasilaistis kan gitu ya kira-kira ya. Dengan cara koperasi. Nah, dan dia mengembangkan koperasi, dia menjadi bapak koperasi, dan kita harus uji apakah koperasi di Indonesia ini berhasil memperkenalkan satu model hidup yang betul-betul Pancasilaistis, atau memang dia terlalu menjadi birokrasi departemen koperasi misalnya, ya, sehingga masyarakatnya seperti kesulitan atau masih menunggu bagaimana bisa menjadi lebih Pancasilais. Itu tantangannya, Pak Arlian. Jadi agak lebih, apakah kalau gitu Pancasila itu sebenarnya cuma slogan? Dia memang sering mulai dengan salam Pancasila. Dengan berteriak. Ya, ada slogannya. Dia sudah menjadi stat fundament, ya, dasar negara. Jadi kita bersyukur kita sudah selesai dengan oleh Nurholis Majid, oleh tokoh-tokoh seperti Gus Dur, kita udah selesai dengan Islamisme. Jadi mengganti dasar negara menjadi dasar yang beragama, atau maksudnya dasar agamis, ideologi agama, sudah nggak lagi. Kita bersyukur itu, Pak Arlianus. Nah, lalu sekarang mau digulirkan lebih dalam kan gitu ya, karena mau membuat masyarakat yang Pancasilais. Ekonominya, kata Hatta. Tapi ternyata kita mewarisi ekonomi yang bersifat katakanlah agak dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti yang dibangun oleh VOC ya sejak 45. Kita melakukan nasionalisasi, kita mau ambil semua perusahaan-perusahaan asing itu, tapi kita jadi bangkrut akibatnya. Ekonomi kita inflasi kan, lalu Soekarno jatuh. Lalu kita cari bagaimana sebenarnya ekonomi itu agar lebih Pancasilais, agar masyarakatnya tahu ini masyarakat yang Pancasila, dan itu tantangan terbesar hari-hari ini. Di samping tentu saja tantangan bagaimana hidup dengan sila satu itu. Kalau masyarakat yang mayoritas ingin diperlakukan, diistimewakan selalu misalnya, itu juga tantangan yang terbesar untuk menjadikan Pancasila dasar bermasyarakat tadi itu. Jadi sebenarnya penghayatan terhadap sebutlah Pancasila, kemajemukan, misalnya kalau dikaitkan dengan sila pertama tadi, dalam sebagian rakyat Indonesia belum terlalu dalam sebenarnya, Pak Martin. Kalau begitu, artinya bahwa kayak tadi, kelompok mayoritas misalnya, itu mayoritas itu kan data ya. Tapi saya selalu bilang begini dulu, Pak Martin. Siapapun,
kelompok manapun yang mengatakan dirinya mayoritas di negeri ini mesti minoritas. Karena yang mayoritas adalah rakyat Indonesia, itu yang mayoritas. Begitu Anda mengidentifikasi diri dengan sebuah kelompok, agama, suku, Anda menjadi minoritas karena Anda berhadapan dengan rakyat Indonesia. Tapi faktanya kan kelompok-kelompok ini begitu dibagi-bagi, ini kelompok suku ini yang mayoritas Jawa sebutlah misalnya, atau kelompok agama, dalam diri mereka apakah memang ada semacam keinginan, harapan, tuntutan untuk diistimewakan? Setelah berapa pesan berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Jadi cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lugato Sinaga. Kita membahas bersama-sama mewujudkan masyarakat majemuk yang Pancasilais dan berdamai dengan segenap ciptaan. Pak Martin, kalau benar bahwa dalam diri kelompok mayoritas ada semacam keinginan, apalagi kalau tuntutan untuk diutamakan, dinomorsatukan dibanding dengan kelompok yang minoritas, lalu bagaimana kita bisa mewujudkan masyarakat majemuk yang Pancasilais? Bukankah itu berarti bertentangan dengan keadilan sosial? Kalau ada sekelompok orang, berapapun jumlahnya, meminta agar mereka diutamakan. Gitu. Nah, itu tantangannya. Dan kalau kita lihat Pancasila sendiri, apalagi dalam pengertian yang dibuat oleh Yudi Latif misalnya, dia mengatakan bahwa sila 1 itu dengan sila 2, dengan sila 3, dengan sila 4, sila 5 saling mengunci.
istilahnya saling mengunci. Jadi ketuhananmu itu mesti juga memperhitungkan kemanusiaan dari orang-orang lain agar adil. Dan jangan ketuhananmu mengganggu persatuan. Jangan merusak persatuan agamamu itu kan gitu ya. Dan demokrasi sila keempat, lalu keadilan sosial. Jadi sebenarnya basis ideologi kita sudah cukup kuat untuk mengatakan tidak boleh ada bahasa mayoritarianisme. Karena semua adalah kemanusiaan, sekalipun kamu berketuhanan dengan keyakinan agama berbeda-beda. Apalagi ketuhanan sebenarnya tidak sama dengan Tuhannya agama A, tapi itu semacam satu keyakinan bahwa realitas tertinggi kita, sebagaimana diyakini oleh agama-agama, adalah ada realitas ilahi gitu ya. Itulah yang menopang memelihara kita. Semacam providentia Dei lah, sebenarnya isi sila satu itu, bahwa Tuhan menyelenggarakan. Nah, namun klaim-klaim yang mengatakan kami yang mayoritas ini ingin lebih diutamakan, itu justru akibat demokrasi. Karena politisi kita akan bicara, kalian sebagai mayoritas pilihlah aku karena aku butuh suara mayoritas, nanti aku akan mengutamakan kepentingan Jual kalian. beli jadinya. Jual beli. Makanya kan sering kita dengar banyak sekali perda-perda ya yang disiapkan oleh politisi-politisi yang nanti melayani kepentingan pemilihnya, dan dia harus ciptakan bahwa pemilihnya ini mayoritas, dan lalu nanti perdanya ya perda sesuai dengan kebutuhan mayoritas, dan sering sekali bernuansa agama sifatnya. Disitulah ketegangan kita, sehingga kita harus seperti pikiran pokok PG ini mau mengatakan Pancasila itu harus betul-betul dijadikan kerangka membangun masyarakat. Menurut saya di situ kepentingan dan di situ urgensinya hari-hari ini, Pak Aliranus. Ya. Jadi para politisi itu sendiri sebenarnya tidak menghayati Pancasila dengan baik ketika mereka memihak atau demi, walaupun itu konsekuensi barangkali ya, demi memenuhi menyenangkan pemilihnya, dia mengutamakan kelompok-kelompok tertentu begitu. Bahkan lebih menakutkan lagi seperti kasus Ahok ya, itu menjadi cara untuk menghancurkan Ahok. Dan akibatnya macam-macam ya, dan itu menciptakan satu situasi politik yang kurang sehat, dan ternyata masyarakat kita mengatakan, wah kalau gitu kita membutuhkan masyarakat yang sungguh-sungguh lebih Pancasilais dalam hal perbedaan-perbedaan, dalam hal jumlah suara dan seterusnya. Dan di situ memang tantangan kita hari-hari ini. Tadi kan Pak Mari mengatakan sebenarnya kita sudah punya cukup, sebutlah fondasi atau konsep yang cukup kuat untuk membuat bahwa mestinya kita betul-betul menjadi masyarakat majemuk yang Pancasilais. Misalnya konsep-konsep dari BIP atau pikiran yudhilatif barangkali banyak mempengaruhi ya di situ, bahwa ketuhanan harus berkeadilan, harus menjaga dan seterusnya itu. Berarti kita sudah punya konsepnya sebenarnya. Artinya yang kurang adalah upaya untuk membuat itu entah paling tidak diketahui dan lebih jauh sebenarnya dihayati oleh kelompok masyarakat, terutama para pemimpin-pemimpin dari kelompok-kelompok dalam masyarakat. Apakah begitu? Ya, jadi bahkan ya sebelum kita sampai ke situ, saudara-saudara kita yang Islam ya, terutama oleh kepemimpinan Gus Dur yang luar biasa itu, bahkan NU sendiri sudah berani mengatakan dalam pertemuannya di Banjar bahwa tidak boleh ada lagi satu pengkafiran dalam bahasa politik. Jadi semua warga negara ini setara, dan kalau begitu semua mendapat kesempatan yang sama. Jadi sebenarnya sudah cukup dasar-dasar dari agama Islam, dari agama Kristen, untuk menjadikan Pancasila itu betul-betul bangunan atau kerangka bangunan untuk masyarakat Indonesia. Nah, karena kita sedang melewati fase-fase transisi ke demokrasi yang katakanlah sering disebut sebagai full demokrasi. Demokrasi kita masih dianggap sekarang oleh dunia sebagai demokrasi dengan cacat. Flaw, ya. Kecacatannya di mana? Dua. Money politik dan masih kuatnya yang tadi itu. Masih kuatnya prinsip-prinsip mayoritarianisme itu. Dengan bumbu-bumbu politik identitas. Nah, jadi memang PR kita adalah membangun satu demokrasi yang semakin berfokus pada kerja-kerja demokrasi untuk kesejahteraan bersama, untuk sila-sila Pancasila, sila kelima terutama, agar jangan demokrasi kita itu terbatas pada upaya
mendapat suara sebanyak-banyaknya sehingga membuat mayoritarianisme Semakin berkibar. subur. Nah, itulah pekerjaan membangun masyarakat yang Pancasilais itu, Pak Arlianus. Ya. Nah, supaya kita bisa membuat peta bagi upaya tadi mewujudkan masyarakat majemuk yang Pancasilais itu, saya pikir kita perlu, menurut saya, tahu posisi relasi atau lebih cepat saling curiga antar agama sebenarnya. Karena itu kan menghalangi upaya untuk menjadikan masyarakat majemuk yang berpancasila. Nah, menurut Pak Martin, apakah saling curiga antar agama ini sekarang ini sudah tak ada lagi, atau kalau ada 0 sampai 10, sebutlah begitu, sebenarnya curiga itu, saling curiga antar agama itu soalnya misalnya kita orang Kristen curiga mengenai negara Islam. Lalu teman-teman Islam curiga mengenai kristenisasi. Ini sekarang isu seperti itu berada di tahap seperti apa sih? Nah, jadi ada teman saya ini, dia melakukan riset tentang pluralisme. Oke. Ya, jadi pluralisme lebih dari kemajemukan gitu ya. Namanya Simonesin. Oke. Ya. Dia mengatakan kita realistis saja. Jadi ada 4 ruang dalam masyarakat kita terkait agama yang kita harus terima, dan di situ kita harus mengembangkan jalan. Dengan itu kita bisa menciptakan masyarakat yang majemuk dengan prinsip pluralisme tadi. Oke. Jadi mengatakan, pertama, dalam ruangan yang sering disebut sebagai penyebaran agama, orang Muslim juga mengirim dai ke Papua, kan itu ya? Orang Kristen juga punya lembaga penginjilan. Kita harus realistis katanya bahwa penyebaran agama masih terus berlanjut. Walaupun kita berusaha untuk menafsirkan yang Arlianus juga menafsirkannya, Matius 28. Oke. Proses penyebaran agama, proses bahwa agama itu ingin jelas identitasnya, ingin kuat, ingin mengabarkan dan mengundang pada perpindahan agama, itu ada. Itu fakta ya. Itu fakta. Dan itu masih jelas berlanjut. Kita lihat di internet, kita lihat di Google, di mana seolah-olah debat-debat ya menyangkut mana yang kuat, mana yang lemah. Oke. Itu nggak bisa dihilangkan begitu saja. Dulu pernah katanya dipaksa, ditentramkan, tapi nggak pernah bisa. Iya, bisa, tetapi udah itu Ya, meloncat lagi. Asal katanya kita bisa membangun apa yang disebut ketegasan dari pemerintah, mungkin Departemen Agama, bahwa bagaimanapun kau menyebarkan agamamu, mesti ada satu, kalau boleh katakan, regulasi, jangan memakai kekerasan. Oke. Jangan penyebaran agama itu melahirkan konflik-konflik sosial yang berdarah. Oke. Nah, jadi di situ diminta satu proses yang lebih regulatif. Dan kalau boleh masing-masing agama, dan sekarang saya melakoninya bersama Kemenak, membangun satu gerakan moderasi, itulah sebagai platform di tengah-tengah. Nah, yang kedua, agar terbentuk masyarakat Pancasilais itu, yang kedua, kita punya dasar yang luar biasa kuat, dan itu historis, Pak Arlianus, yang disebut sebagai bahwa kita ini hidup berdampingan, ya, bahwa kita ini dari dulu bergotong royong, bahwa kita ini seperti orang Maluku, kan bangga sekali orang Kristen yang mengatakan masjid itu gereja yang bangun, gereja itu masjid yang warga masjid yang bangun, ya. Di Papua juga 3 tungku, ya, masing-masing Kristen, Katolik, dan Islam saling membangun rumah ibadah. Nah, kalau ini yang menjadi cultural power kita, ya, maka memang mesti ada gerakan kebudayaan yang mendorong ini, dan kita berharap bahwa gerakan-gerakan seperti GKI yang bekerja sama dengan Gus Durian saat ada gempa di Cipanas atau di Puncak, gitu ya, gerakan-gerakan kemanusiaan, kerjasama, membangun tali air antar agama, itu mesti terus. Nah, itu akan membangun sendi-sendi kebersamaan, dan di situ sebenarnya agama-agama bisa menemukan sekarang isu bersama kita adalah juga merawat dan berdamai dengan lingkungan. Isu bersama kita adalah menjaga Indonesia ini dari banyaknya efek-efek kerusakan lingkungan karena macam-macam proses deforestasi misalnya. Nah, itu juga satu hal yang penting. Nah, yang ketiga ini namanya juga disertasi, jadi dia sistematis. Yang ketiga,
ternyata untuk masyarakat yang majemuk berpancasila, satu dimensi yang nggak boleh lupa adalah kewarganegaraan. Oke. Nah, memang kita kadang-kadang agak kecewa bahwa sekarang katakanlah polisi baru bertindak kalau viral. Tapi itu nggak apa-apa. No viral, no justice. No viral, no justice. Tapi netizen itu seperti kewarganegaraan baru kan ya. Artinya mereka berani mengatakan, oh kalau ada orang yang sewenang-wenang di jalan, kamu melakukan itu padahal kamu hidupmu dari pajak kami. Kan itu ya. Jadi gerakan-gerakan kewarganegaraan, gerakan-gerakan hak asasi manusia yang punya prinsip kesamaan dan kesetaraan, itu harus terus-menerus kita latih, sehingga memang gereja mesti juga punya pelatihan-pelatihan hukum dan HAM-nya. Nah, kalau itu bisa, maka itu akan memperkuat bahwa platform masyarakat kita ini platform hak asasi manusia. Itulah platform masyarakat modern yang terbaik, yang membuat seperti tadi Pak Arnus bilang tidak lagi menuntut mayoritarisme, karena setiap warga negara punya hak masing-masing. Dan yang terakhir keempat yang paling berat adalah bagaimana kita mengantisipasi ekses mayoritarianisme. Politik menciptakan selalu pentingnya mayoritas untuk memimpin di satu daerah, kan suara terbanyak itu akibat dari demokrasi. Nah, itu membuat toleransi pun melemah karena selalu harus minta izin kepada mayoritas. Kita bayangkan itu tanda tangan 90, 60 itu adalah cermin bahwa yang mayoritas harus mengizinkan atau tidak mengizinkan. Ini 1960 ini saudara berhubungan dengan permohonan izin membangun rumah ibadah. Ya. Nah, jadi kita sekarang sedang memikirkan bisa nggak orang pelan-pelan didorong oleh gerakan-gerakan antaragama FKUB gitu ya, bahwa mayoritarianisme kita, toleransinya tidak lagi by permission, toleransi tidak lagi dengan minta izin, tapi toleration by rights. Dan nanti orang sudah mengatakan, ya haknya itu. Nah, gitu. Jadi FKUB tidak perlu lagi selalu menghubungi siapa pemimpin agama, siapa yang mayoritas. Enggak. Itu haknya. Dan semua orang mengatakan, ya itu haknya. Ya, sekarang masih begitu kami di FKUB bekerja. Jadi kalau ada pembangunan tempat ibadah, siapa tokoh agama lain di situ, kita perjumpakan dengan... Ya. Karena umatnya banyak. Betul, ya. Nanti kita bisa nggak toleransi kita lebih bersifat, oh itu haknya dong. Nah, langsung selesai. Dan semua orang bilang, oh itu haknya. Sama seperti orang punya hak buka toko ya. Karena sudah terbuka pasarnya, kira-kira begitu. Jadi itu kurang lebih 4 ruang-ruang yang akan mendorong masyarakat kita lebih Pancasilais, tapi juga bisa berdamai bukan hanya dengan tetangga, tidak diskriminatif, tapi juga berdamai dengan lingkungan. Dan semoga PGI bisa menggerakkan bergerak di ruang keempat ruangan tadi. Jadi artinya siapa Simone ya? Ini Simone Sid ya. Sid mengatakan itu bahwa kecenderungan karena itu memang bersifat built in lah. Ya, di dalam bahwa untuk berdakwah, mewartakan itu tidak bisa dikatakan berhenti. Tidak bisa. Tapi itu akan tidak menjadi berbahaya kalau pertama tadi yang kedua itu bisa nggak bilang punya musuh bersama nih kita. Itu yaitu ditingkatkan kalau bisa. Musuh bersama kita itu adalah pengerusakan lingkungan, ketidakadilan. Lalu kedua adalah kita punya kesepakatan bahwa kita perlu bersama-sama memperjuangkan platform adalah hak kewarganegaraan. Ya kita dan yang terakhir tadi itu nah itu yang susah ya, bagaimana mengendalikan pengaruh dari sistem pemerintahan demokrasi yang memang selalu mengedepankan mayoritas supaya ia tidak menjadi mayoritarianisme gitu. Betul. Begitu ya? Ya, dan keempat itu kiranya bisa dimasuki oleh orang-orang Kristen, oleh PGI, dan itu akan membuat masyarakat Pancasila tidak lagi slogan, tapi tiang-tiangnya terbentuk di tengah-tengah kehidupan kita. Oke, sangat menarik. Tapi kita berhenti sejenak dulu untuk memberi kesempatan bagi beberapa informasi berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi time.
Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Sahabat DKB, kita berada di segmen terakhir dari Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Dr. Martin Lukita Sinaga. Kita membahas bersama-sama mewujudkan masyarakat majemuk yang Pancasilais dan berdamai dengan segenap cintaan. Pak Martin, tadi kan kita udah bicara agak sepenggal-sepenggal. Kita bicara masyarakat majemuk, kita bicara Pancasila, lalu kita bicara mengenai tanggung jawab pada lingkungan hidup. Ya. Nah, tapi secara utuh, apa sih kira-kira yang mau dikatakan dengan bersama-sama mewujudkan masyarakat majemuk yang Pancasilais dan berdamai dengan segenap cintaan? Apa sih? Itu menarik sekali Pak Adanus, karena pada sidang Raya PG tahun 84 di Ambon, Oke. temanya bersama-sama memasuki masa depan bersama. Oh, oke. Ya. Dan saya ingat itu TB Simatupang menjelaskan kenapa banyak sekali bersama-sama ini. Satu, memang kita ingin agar Indonesia ini bersama-sama. Dan jangan sampai ada orang yang punya masa depannya kok cerah amat, sementara yang lain buram amat. Iya. Jadi bersama-sama memasuki masa depan bersama. Dan di situ memang arahnya pada saat itu sedang pembangunan ya, sehingga Simatupang dan juga orang-orang Kristen saat itu mendorong bahwa pembangunan seutuhnya Sebagai pengamalan Pancasila. sebagai pengamalan Pancasila. Jadi ingat, keutuhan itu tidak membeda-bedakan. Jangan sampai ada jurang antara masyarakat karena perbedaan masa depan yang dimasukinya. Bersama-sama memasuki masa depan bersama. 84. Nah sekarang 2024 yang lalu ya, lalu 2025 bersama-sama lagi. Tapi sekarang secara keseluruhan kita harus melihat bahwa bersama-sama ini kita diminta untuk melakoni atau mengejawantahkan, mewujudkan ya tiang-tiang yang lebih konkret. Dan itu masyarakat Pancasila. Rupanya masyarakat Pancasila kita, maksudnya apa? Maksudnya kita memang menghadapi yang saya sebut 4 kotak tadi ya. Kita menghadapi bahwa kelompok-kelompok agama masih terus memang mengabarkan Injilnya, mendakwahkan keyakinannya, is okay. Asal jangan jadi konflik sosial. Jangan terulang lagi kekerasan seperti di Ambon misalnya, atau di Maluku Utara. Kan itu ya? Oke. Ini artinya masyarakat Pancasila bersama-sama kita bangun. Jadi kita sekarang ingin agar bekerja. Yang kedua, masyarakat kita punya warisan luar biasa gotong royong. Kan itu. Dan gotong royong itu Pancasilais banget. Itu kan kata lain dari Pancasila, kata Soekarno. Tapi gotong royong sekarang bukan hanya menyangkut lingkungan hidup yang di hadapanmu punya masalah, tapi gotong royonglah agar generasi yang berikutnya, anak cucumu juga menikmati alam yang sama kualitasnya. Ya, jadi marilah kita sekarang bersama-sama memikirkan bekerja untuk masa depan juga. Itu masyarakat kita loh, itulah Pancasila. Yang ketiga tadi, jangan lupa masyarakat kita ini masyarakat yang semakin sadar kewarganegaraannya. Apalagi semakin digital. Ya. Jadi jangan lupa HAM itu adalah cara mendirikan tiang-tiang masyarakat. Tiang-tiang masyarakat Pancasila. Dan semoga kita berharap Menteri HAM kita yang orang Papua gitu ya.
Walaupun dia kalau bercerita bikin sensasi, tapi dia betul-betul mengatakan masyarakat Papua itu bersama-sama masyarakat Indonesia, nggak terpisah. nggak terpisah. Ya, dan alam Papua itu bersama-sama. Alam Jawa ini terpelihara, walaupun sumber-sumbernya dapat dinikmati sesuai dengan tuntutan keasriannya tentu saja. Itu yang ketiga. Dan yang keempat tentu saja kalau kita yakin bahwa politik ini harus demokrasi, tapi juga harus memenangkan jumlah suara mayoritas selalu. Nah, bagaimana permainan politik identitas ini kita bisa cegah dengan melahirkan toleransi yang lebih berdasarkan haknya. Bukan toleransi dari kaum mayoritas yang mengatakan oh boleh. Belas kasih. Belas kasih ya. Tapi tolerance by rights. Kalau itu kita bisa kembangkan, nah tiang-tiangnya akan berdiri dan masyarakat kita memang berdiri dalam tiang-tiang Pancasila. Kalau enggak Pancasila hanya salam saja, tapi belum menjadi tiang-tiang rumah kita bersama. Di situ tantangannya. Berarti sebenarnya dengan pikiran pokok ini, PGI mau lebih berkonsentrasi pada apa yang udah ada dalam DKG itu mengenai ecumenical in action. Betul sekali. Jadi kita lebih pada aksinya sekarang. Kita udah punya banyak sekali dokumen. Dokumen PGI itu nggak tahu kalau ditumpuk itu bisa semeter lebih kali dari sidang. Dan itu semua pikiran-pikiran yang sangat luar biasa. Tetapi kita mungkin kurang atau belum terlalu serius menggarap keesaan gereja di dalam aksi ini. Apakah menurut Pak Martin, PGI kita sekarang hendak mendorong supaya ecumenical in action ini udah tadi bahasamu kan tiang-tiang. Apakah itu? Saya kira ya. Jadi kita sudah harus berakhir dengan adanya pusat yang memberi katakanlah seluruh arahan-arahan ya. Jadi ecumenical in action berarti terjadi desentralisasi sebenarnya. Betul. Makanya lintas gereja itu seperti GKI dengan Sumba, GKI dengan Nias, GKI dengan itu ya, atau lintas-lintas itu semua menjadi cara baru untuk menghayati bersama-sama ya. Kita ini masyarakatnya Majemuk Pancasila dan karya-karya ekumenis kita untuk masyarakat itu selain juga tentu saja untuk kehidupan kebersamaan yang Kristiani, tapi juga untuk masyarakat yang Majemuk dan Pancasilais dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Saya kira di situ arahnya. Apakah Pak Martin ini bagian terakhir nih Pak? Apakah ada langkah-langkah yang lebih konkret atau sebelah pesan pastoral dari Pak Martin? Apa yang perlu dilakukan gereja agar ini betul-betul tiang-tiang itu betul-betul dapat diberdirikan, atau tadi agar empat kotak tadi dari si Simonesin itu bisa betul-betul nanti di MPL akan datang 2026 kita ini loh hasil kerja kita. Ya, kita mengisi kotak-kotak ini idenya, ini yang kita kerjakan. Apakah ada semacam hal-hal yang lebih spesifik, lebih konkret, atau semacam pesan pastoral? Ya, jadi agar masyarakat Pancasila terbentuk, maka seluruh karya kita kiranya selalu punya nuansa kolaboratifnya. Oke. Jadi saya mau berkolaborasi dengan tetangga saya yang berbeda agama menyangkut masalah lingkungan. Saya mau mengembangkan gerakan hak asasi manusia bersama rekan-rekan saya di LSM, di NGO, dengan lingkungan baik nasional, baik internasional gitu ya. Jadi seluruh karya-karya gerejawa, karya-karya ekumenis kita kiranya selalu punya nuansa kolaboratif. Bukan hanya ini kekuatanku untuk menyelesaikan itu, enggak. Tapi mari kita bersama-sama membangun kekuatan bersama, dan itu prinsipnya adalah kolaborasi hari-hari ini. Saya kira itu. Wah, luar biasa. Berarti artinya kalau kita cobalah kita agak ke dalam misalnya gereja-gereja anggota PGI, semua gereja-gereja anggota PGI, apa yang ada padamu taruh di atas meja, lalu bersama-sama ini sehingga kalau kita pakai istilah itu kan sebutlah rotimu seperti apa, betul, taruh di atas meja, bentuknya apa, banyaknya berapa, no problem, silakan taruh di atas meja. Mari kita kolaborasikan ini sehingga roti yang dipunyai oleh GKPS bisa juga dinikmati oleh GKI. Dan sebaliknya roti dari GKI bisa dinikmati oleh misalnya GKPB atau oleh Gemim. Rotinya Gemim, ya, kalau perlu anggurnya Gemim, ya, dinikmati oleh
gereja-gereja Dinias. Jadi bagaimana itu semua yang kita punya itu kita tidak ambil sendiri, besarkan sendiri, ya, kita nggak bisa dan lagi. tidak berjuang sendiri, Tidak berjuang sendiri. tapi bersama-sama supaya semua potensi yang ada untuk menciptakan wujud masyarakat majemuk yang Pancasilais dan berdamai dengan segenap ciptaan itu dapat terwujud. Begitu, Pak Martin. Begitu. Betul-betul. Terima kasih warteg kita. Oke, sahabat GKI, ini percakapan dengan Pak Martin sangat menarik dan kami berharap pikiran-pikiran yang sudah disampaikan Pak Martin ya boleh menjadi bagian dari masukan-masukan kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan-pimpinan gereja anggota Dan PGI, juga warga jemaat. ya. Nanti para bapak-bapak dan ibu pimpinan sinode, para eforus, para bishop, para ketua sinode, ya mudah-mudahan ini dipercakapkan dengan sangat baik di sidang MPL sehingga melahirkan langkah-langkah yang konkret untuk betul. kolaborasi ya. Kolaborasi. Itu istilah baru. Ya, dan warga gereja juga bisa menghayati dengan semakin baik. Baik, Pak Martin, terima kasih atas Terima kasih. pencerahan-pencerahan. Saya percaya ini menjadi berkat bagi banyak sahabat DKB, dan bila ada masukan silakan kirim ke kami lewat nomor 0812 8188 9191. Terima kasih. Itulah Warteg RI kali ini, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dan sampai jumpa pada episode berikutnya.